Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Khairu tahiyah fil alam. Tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam semesta, jin dan manusia. Dan sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pimpinan tapi tidak pernah meminta bayaran. Beliau adalah seorang nabi akhirul zaman tapi tidak pernah meminta bayaran. Beliau adalah seorang pimpinan tapi tidak pernah meminta jabatan. Yang beliau inginkan hanyalah berbagi kebaikan selama hayat masih di kandung badan. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama bertafakuh fidin lagi, bisa sama-sama untuk memperdalami agama kita lagi. Dan alhamdulillahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kemarin kita udah sempat bahas sedikit tentang air untuk bersuci. Nah, sebelum kita masuk lagi ke sini, saya mau ingetin sedikit, mau review sedikit, mau murojaah sedikit tentang materi kita yang sebelum-sebelumnya. Kita di sini bahas fikih, walaupun kita bahas di sini adalah fikih, kita nggak condong ke masalah satu mazhab atau apa, enggak. Yang kita bahas di sini adalah usul fiqh dasarnya doang. Ya, seperti itu. Bukan untuk memperdalami usul fiqh, tapi kita agar tidak taklid a'ma, tidak asal ikut-ikutan ulama tertentu. Sehingga ketika ada orang lain yang berbeda pendapat, kita malah jadi fanatik, malah jadi ta'assub berlebihan. Enggak, jangan. Ya. Walaupun istilahnya kita mengikuti pendapat ulama yang salah, itu enggak menghalangi kita dari surga. Emang menghambat kita ke surga tapi enggak menghalangi kita ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita balikin lagi semuanya kepada Allah. Allah yang tahu bagaimana yang sebenarnya al-haq itu bagaimana, Allah yang maha tahu. Ya, kita cuma ittiba ulama karena kita gak punya ilmu seperti ulama. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu benar, emang harusnya seperti itu. Tapi gak semua orang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita ittiba ke ulama. Nah, itulah namanya mazhab. Mazhab itu bukan dari agama. Mazhab itu bagaimana ulama memandang suatu permasalahan dengan semua ilmu yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Maka dari itu, kemarin kita sempat bahas tentang air untuk bersuci. Ada yang bilang ulama dari ini pendapat Saz ya, bahwa air laut itu enggak suci, buat berwudu enggak bisa, untuk bersuci enggak bisa. Tapi argumennya kalah, kurang siqah. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa air laut itu suci dan mayitnya, bangkai laut itu halal untuk dimakan. Apa ya, ikan-ikanan seperti itu. Nah, itu kata Nabi. Baik. Lalu para ulama itu berbeda pendapat tentang berapa kadaran air banyak dan air sedikit. Bagaimana kalau airnya terkena najis? Nah, kalau kata ulama ada yang kalau misalkan banyak itu enggak ngaruh. Ada yang membedakan antara banyak sama sedikit, ada yang masih bilang masih bisa dipakai. Mau banyak mau sedikit airnya masih bisa untuk dipakai. Dalilnya apa? Nah, ketika ada di kitab Umdatul Ahkam yang bilang kalau misalkan kita mandi terus airnya ada kita kencing di situ, maka jangan di kolam itu jangan dipakai buat mandi. Itu menandakan bahwa sedikit aja ada najis, itu mempengaruhi kesucian kolam tersebut. Ada juga ketika sebelum kita berwudu, itu Nabi mensunahkan untuk mencuci tangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu di mana tangan kita kemana-mana waktu tidur. Makanya suruh cuci tangan dulu. Nah, itu menandakan kalau misalkan
sedikit sedikit najis aja bisa mengubah yang ada di sana, air suci itu. Baik. Nah, Abu Hanifah itu membedakan kadar banyaknya seperti apa. Kata Abu Hanifah, selama riak airnya nggak sampai ke ujung kolam yang itu, nggak sampai ke batasan di ujungnya itu, riak airnya itu bisa dikatakan banyak. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, batasan banyaknya itu 2 kula. Kalau sedikit dari itu, maka airnya ikut jadi najis. Kalau kata Abu Hanifah, sedikit dari air yang tadi disebutkan kadarnya, maka airnya juga menjadi najis, begitu. Lalu apa yang menjadi dalil ulama tidak mensyariatkan kalau misalkan airnya banyak atau sedikit itu enggak membuat najis air tersebut, ya gitu. Pernah ada seorang Arab Badui ya yang kencing di Masjid Nabawi, yang buang air kecil di Masjid Nabawi. Lalu Nabi Muhammad gak marahin Arab Badui itu, justru cuma nyiram bekas kencingnya, bekas air seninya pakai air seember. Nah, kalau diperhatiin air kencing itu kan sama air seember itu kan sama ya. Tapi kenapa bisa dipakai sholat lagi? Istilahnya kadar najisnya sama air seembernya itu sama kan? Jadi walaupun ada najis, tapi asalkan bisa mengalir bisa itu bisa dipakai buat berwudu, bisa dipakai buat bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Kita balikin lagi, kita lebih sikohnya ke siapa, lebih percayanya ke siapa, menurut akal kita mana yang lebih bisa dipercaya ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke bab baru, masalah air yang bercampur, yang berubah. Contohnya, air yang berubah tuh air seperti apa sih? Air sirup, air teh, air kopi. Apakah itu bisa dipakai untuk berwudu? Nah, kalau misalkan di kitab Bidayatul Mujtahid di sini ya, contohnya itu pakai air yang tercampur minyak ja'faron atau segala benda suci yang biasanya bisa dipisahkan. Menurut sebagian ulama itu tetap suci airnya. Cuma menurut Malik sama Syafi'i itu airnya nggak mensucikan. Walaupun suci tapi nggak mensucikan. Gitu. Tapi menurut Abu Hanifah selama nggak dimasak perubahannya itu, maka bisa untuk dipakai bersuci, masih mensucikan. Di mana letak perbedaan pendapatnya? Seperti apa sih kok bisa ulama berpendapat seperti itu? Nah, di sini ada hadis Nabi mutafaqun alaihi ya itunya. Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara dan basuhlah di akhirnya dengan menggunakan campuran air kafur atau sedikit kafur. Di sini menandakan bahwa adanya campuran hal-hal yang suci gitu kan. Tadi air campuran kayak gitu enggak merubah, ya itu masih bisa dipakai untuk suci dan mensucikan. Itu yang menjadi dalil buat yang menyatakan bahwa air yang bersuci, air yang tercampur juga masih bersuci loh. Ini dalilnya. Nah, seperti itu. Sebagian ulama menyatakan bahwa bercampur tersebut masih dalam kategori air mutlak. Mereka membolehkan berwudu dengannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau udah bercampur namanya bukan air mutlak lagi, berarti nggak suci lah, nggak mensucikan lagi, walaupun tetap suci, tapi nggak mensucikan karena bukan air mutlak lagi, udah bercampur. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita balikin lagi, kita milihnya ke siapa, kita itunya ke siapa, itibanya ke siapa. Ada beberapa hal yang dalam agama ini bentuknya pilihan ya. Ya mungkin cukup sekian dulu ya, naktafi bihadza. Syukran, lastu biahsana minkum wa lastu bi khairi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.